Oke, hari ini bicara budaya politik dalam sistem politik Indonesia. Bicara budaya, budaya itu sesuatu yang memang bisa jadi tidak tertulis, ya kan? Begitu pentingnya juga bisa tertulis, gitu, ya. Atau bisa juga suatu kebiasaan, itu budaya. Ya, kebiasaan saya kalau ke kampus jalan kaki, ya itu seneng, enak jalan kaki itu. Tapi kalau siang-siang kepanasan, nah itu jadi budayanya tersingkirkan, ya. Tapi kadangkala budaya itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis ini ada sanksi kalau melanggar itu budaya itu ya. Contohnya mungkin orang Anda tahu, ini belum masuk ke politik, orang pedalaman pedalaman yang di Tangerang itu. Nah itu budayanya dia kalau kemana-mana jalan kaki. Apa itu? Mentawai ya? Baduy, iya Baduy ya, bener ya. Kok Mentawai, kalau beda lagi ya. Baduy. Nah suku Baduy di situ. Ya, jadi kental budayanya, kemana-mana dia tidak pakai yang namanya teknologi transportasi itu, jalan kaki. Ya, sejauh apapun dia tetap jalan kaki, itu budaya, ya kan? Itu. Lah kalau melanggar, kalau ada orang Baduy naik pesawat, itu hak mereka, tapi ada sanksi biasanya. Mungkin dia dikucilkan atau apa, nah itu budaya. Ya, sama dengan kayak etika lah, kayak gitu. Ya kan? Ya. Atau berpakaian, contoh kalau berpakaian di Jawa Tengah itu ada. Di Jawa Tengah itu suatu daerah, kalau nggak di Purwokerto Jawa Tengah ya, nggak tahu lah, pokoknya di daerah situ Sanan daerah apa itu, tentang kental budayanya itu. Budaya dia nggak mau menggunakan pakaian yang memang pakaian modern, celana panjang pakai ini, tapi dia pakai pakaian tradisional. Celananya ya celana panjang tapi tidak terlalu panjang, di bawah lutut ada. Nah nggak pernah pakai peci atau apa gitu kalau memang dia agamanya Islam, tapi pakai udeng. Nah itu budaya, ya kan, ya semacam itu. Nah bagaimana dengan yang ada di sistem politik sekarang itu, ya kan, budayanya banyak sekali yang sudah kita lihat, ya. Kita lihat dinamikanya. Ini apa sih budaya politik itu? Merupakan seperangkat nilai, kepercayaan atau sikap yang dianut masyarakat terhadap sistem politiknya. Bisa jadi nilai itu sesuatu yang ada harganya, ya, mempunyai sesuatu. Oh ini loh harusnya kayak gini. Kepercayaan yang diyakininya, ya kan, menimbulkan sikap yang bisa dilakukan sehari-hari, atau sikap yang memang dilakukan kalau berpolitik ya kayak gini, udah umumnya semacam ini. Itu bisa terjadi, bisa dikatakan sebagai budaya politik juga. Itu ya. Hal ini mempengaruhi perilaku politik individu dan kelompok serta membentuk karakteristik sistem politik itu sendiri. Jadi dalam berpolitik bisa jadi gayanya, budayanya ya semacam ini. Ya. Kalau ingin memperkenalkan yang namanya agenda-agenda politiknya, budayanya, ya kita harus sosialisasi. Kita harus kampanye juga. Nah, kan gitu ya. Turun ke masyarakat dengan cara bagaimana? Ada budayanya, ada etikanya juga. Nah, itu. Oke. Saya lanjutkan. Dalam konteks di negara kita, budaya politik telah memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan dan dinamika sistem politiknya. Orang ngomong juga, biasanya sih kayak gini, biasanya sih kayak ini. Kalau kita mau terjun di dunia politik, itu ya, bisa berdampak nanti, ini positif atau negatif bisa. Itu budaya itu, karena kebiasaannya ya itu.
Makanya itu kalau yang berdampak negatif diatur supaya tidak terlalu menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar hukum yang jelas atau bagaimana, itu yang negatif. Ya, yang positif ya diatur juga kadangkala. Nah, itu. Tapi karena mungkin yang tadi saya sampaikan di awal, budaya ini bisa kadangkala tidak diatur tidak tertulis, ataupun yang tertulis ini mengandung yang hukum tegasnya. Nah, semacam itu, hukum formal yang tegas. Jadi tahu jika melanggar ini ya ini hukumannya. Itu. Oke. Saya lanjutkan lagi. Karakteristik budaya politik di Indonesia. Ada kulturisme. Indonesia telah memiliki beragam budaya dengan ratusan suku dan bahasa. Hal ini mempengaruhi cara masyarakat memandang politik dan berinteraksi dengan sistem politik. Saya contohkan di suku pedalaman di Papua. Budaya politiknya berbeda dengan kita. Kalau di kita untuk partisipasi melakukan politik yaitu dengan cara yang umum, yaitu mengikuti pemilihan umum. Di sana pun juga kan pada saat itu juga dilakukan pemilihan umum. Itu. Apa yang membedakan? Contohnya di pedalaman di desa ada pernah kok diinformasikan lewat televisi itu, lewat KPU, bahwa di sana itu budayanya semacam itu. Di Papua, ya kan? Nah, di sana pemilihan umumnya itu tidak didatangi orang per orang untuk memilih siapa calonnya, tapi hanya cukup kepala sukunya. Itu. Kalau kita kan nggak ada kepala suku, tapi ada RT RW, tapi nggak mungkin RT-nya yang datang sendiri lalu memilih. Nah, di sana apa kata kepala suku akan diikuti oleh pengikutnya. Nah, itu gitu. Jadi apa kata kepala suku sudah. Oh, memilih partai ini, calon ini, semua itu. Beda dengan yang di Jawa, di tempat kita. Nah, kita personal memilihnya. Itu ya. Nah, berarti melanggar Pak di sana hak asasi. Partisipasi pemilunya itu karena budaya mereka. Kita nggak bisa itu. Yang penting penyelenggara pemilu sudah melaksanakan tugasnya. Itu ya, diperbolehkan. Itu contoh, karena kulturnya di sana berbeda dengan kultur di kita. Patrimonialisme, di mana kekuasaan diwariskan secara turun menurun. Budayanya itu masih memiliki pengaruh dalam budaya politik di negara kita. Hal ini mempengaruhi hubungan antar pemimpin dan rakyat. Terbukti sampai saat ini, ya kan, kekuasaan diwariskan secara turun menurun. Kelihatan kan, terbukti ya. Nah, itu. Jadi masih mencari model negara kita yang republik sungguh itu bagaimana, belum itu. Ya, masih patriotisme. Itu. Sampai di partainya pun penyelenggara politiknya, ya, orang yang beraktif di dalam politik, yaitu partai politik, itu pun masih turun menurun, dari bapaknya ke anaknya, ibunya ke anaknya, begitu seterusnya. Ya, jadi istilahnya kalau di kita politik dinasti itu. Tapi tidak masuk sini kan, ya. Yang sekarang kental sampai saat ini masih ada di negara kita. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada kolektivisme, kecenderungan untuk memiliki kolektif, di mana kepentingan kelompok. Nah, ada juga yang model semacam ini. Ada partai memang senang berkumpul-kumpul gitu, memutuskan sesuatu, melakukan agenda politiknya bersama-sama, ya. Tidak tadi turunan tadi. Nah, itu ya. Diutamakan kepentingan kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Hal ini mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dalam politik.
Tuh, masih ada yang semacam ini, ya. Tuh. Ada religiulitas. Mayoritas penduduk beragama Islam di negara kita. Ya, hal ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap politik dan pemerintah. Jadi nggak bisa lepas, ya, karena kita mayoritas dari penduduk kita itu atau warga negara di negara kita Indonesia itu Islam. Nah, kental juga ya kadang untuk kebijakan-kebijakan yang menyerempet ya, tentang agama atau nah sangat sensitif di situ. Termasuk yang Anda bahas di kasus pertama itu. Nah, di situ paling rame yaitu penduduk ya orang yang beragama Islam karena mau menghilangkan ketuhanan katanya gitu. Itu contoh sederhananya. Ya. Gitu. Jadi nggak bisa lepas, kita harus tetap menggunakan ideologi yang namanya Pancasila yang berketuhanan. Jadi output politik jangan sampai menyederai, itu melukai, nah istilahnya gitu, ya melukai yang namanya agama, itu berbahaya. Jadi karakteristiknya semacam itu. Budaya masuk juga termasuk agama, karena menganggap bahwa di negara kita ini semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan, tidak keburukan, itu dan toleransi. Oke, saya lanjutkan lagi. Peran budaya politik di Indonesia. Peran partai politik kental di sini. Cenderung patriotisme tadi, turun-menurun tadi, ya. Tapi ada juga yang kolektif. Dapat mempengaruhi peran politik. Partai politik seringkali didominasi oleh keluarga atau kelompok tertentu dan dapat kurang efektif dalam mewakili kepentingan masyarakat luas. Nggak bisa ya, karena partai politik itu memang kecenderungannya orang-orang tertentu yang dikatakan sebagai simpatisan dari partai itu. Begitu banyak, berarti kan harapan juga bahwa terlihat jelas akan terpecah kelompok-kelompok kita di masyarakat di negeri kita, ikut partai ini simpatisan atau saya loyal ke partai ini meskipun tidak sebagai anggota partai, ya kan, senang dengan partai ini dan begitu seterusnya, kan terpecah, semakin banyak semakin pecah juga kan. Nah begitu ya, sehingga memang nggak bisa dikatakan bahwa satu kelompok ini bisa nanti mewadai seluruh warga negara Indonesia, tidak bisa itu. Jadi punya kepentingan masing-masing itu ya. Berbeda dengan partai politik di negara maju. Negara maju itu sedikit partainya. Contoh kan Amerika, hanya ada 2, Republik dan Demokrat. Itu aja sudah diambil bagi rata, umpama penduduk seluruh Amerika separuh simpatisan Republik, separuh simpatisan Demokrat, silakan. Itu. Tapi ternyata tidak ada election di situ. Ada pemilihan umum seperti kita juga. Ya kan, ada pemilihan presiden seperti kita juga, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang mayoritas, ada minoritas. Nah, itu. Oke. Jadi kepentingan secara keseluruhan ya tidak bisa juga. Harapan masyarakat ingin semuanya ini. Nah, tapi nanti di gedung DPR, di parlemen nggak bisa. Semua punya kepentingan masing-masing. Itu. Oke. Peran hubungan pemerintah dengan rakyat. Budaya politik Indonesia yang kultural dan religius dapat mempengaruhi hubungan pemerintah dan rakyat. Pemerintah perlu memperhatikan nilai-nilai budaya, agama masyarakat dalam kebijakan dan tindakannya. Nah, itu juga harus penting, ya. Jadi meskipun pemerintah dikontrol, kan kontrol pemerintah DPR. Ya, DPR ini salah satu fungsinya yaitu mengontrol pemerintah agar yang dijalankan pemerintah itu sesuai dengan undang-undang, itu tidak melanggar. Nah, ini contohnya kemarin yang rame pansus haji. Nah itu semua ditanya itu dalam rangka kontrol, kenapa kok
ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada isu ini, ada isu ini, melanggar atau tidak. Nah, kalau nanti melanggar ya bisa diberhentikan. Itu kalau ada yang unsur pidananya ya bisa dipenjara, pidana korupsi ataupun lainnya itu. Ya. Nah, karena masyarakat ini mayoritas memang ada punya budaya, apalagi keragaman di negara kita, budaya masing-masing, ini harus bisa diakomodir dengan kebijakan-kebijakan itu. Seperti yang kemarin, yang tadi saya sampaikan bahwa di Papua itu pedalaman, ya sudah kita bawakan kotak suaranya, yang datang hanya kepala sukunya silakan. Karena menganggap mereka itu yang kepala suku itu adalah suara kelompoknya. Itu ya. Jadi diwakilkan, tapi aturannya tidak itu. Jadi istilahnya ada kalau melanggar diskresi gitu, tapi diperbolehkan. Ya, istilah diskresi, bukan diskresi gila ya, diskresi itu bagaimana aparat hukum atau pelaksana hukum atau pemerintah melanggar aturannya sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, nggak masalah. Itu ya. Itu peran budaya politik di negara kita. Berikutnya peranannya yaitu partisipasi politik. Nah, seperti yang minggu kemarin saya sampaikan, ada videonya ya, partisipasi politik itu kemarin. Nah, jadi partisipasi ini bagaimana Anda atau masyarakat bisa berperan ya dalam berpolitik, termasuk demo itu juga partisipasi politik. Itu. Nah, gambar ini gambar tahun 98, Anda belum lahir. Itu. Mahasiswa menduduki DPR dalam rangka untuk partisipasi politik. Ya, ingin merubah yang namanya sistem politik kita. Dulu ya Orde Baru menjadi reformasi. Itu ya, tapi reformasi pun juga ada kendala sampai dengan ada pasca reformasi, sampai dengan ini masih mencari-cari juga reformasi yang benar gimana. Ya, bahkan korupsi sekarang ternyata lebih parah daripada dulu. Nah, itu juga repot juga kan. Apa yang direformasi? Ya, itu. Jadi kolektif dan patriotisme dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Masyarakat lebih cenderung berpartisipasi dalam politik melalui kelompok-kelompok informal atau keluarga daripada melalui partai politik. Menimbulkan juga peranan budaya ini stabilitas politik. Kultural dan religius itu dapat mempengaruhi stabilitas politik. Stabilitas politik berarti gejolak politik. Ya. Karena terjadi resesi ekonomi, perubahan ekonomi yang drastis, turun, malam buruk. Nah, ini biasanya masyarakat akan melihat dari sisi politiknya lagi. Itu. Dicontohkan ya tahun 98 ini aja udah saya contohkan ini, ya kan? Mungkin saya pernah cerita di tahun ini dulu dolar harga 7.500 bisa naik sampai dengan 25.000. Itu sehingga menaikkan harga barang secara keseluruhan. Nah, masyarakat udah lelah, udah ini harus diubah. Karena pemerintah nggak bisa menyelesaikan gejolak politik, gejolak ekonomi ini, atau namanya krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi pada saat itu. Ya kan, semua harga naik. Nah, kok ujungnya ke politik? Karena siapa yang menjalankan pemerintahan adalah presiden kental dengan politik pada saat itu juga. Kebetulan presiden tahun yang Orde Baru itu Pak Harto itu, ya kan, dia bisa mempengaruhi politik itu dengan kekuasaannya itu. Jadi DPR diatur itu. DPR diatur, MPR diatur, ya, sehingga beliau berkuasa terus supaya dipilih terus. Tapi nggak bisa menyelesaikan krisis ekonomi ini, sehingga apa yang
demo, ya kan, yang didemo bukan presidennya tapi DPR-nya. Untuk apa? MPR-nya. Untuk apa? Melakukan sidang istimewa menurunkan kekuasaan. Nah, itu. Jadi karena yang bisa menurunkan presiden hanya sidang umum MPR. Itu celahnya di situ. Jadi bukan demo di Istana Negara, tidak, tapi ke DPR-nya. Gitu ya. Itu untuk stabilitas politiknya. Jadi dari dampak ekonomi mempengaruhi politik. Kita lanjutkan. Tantangan dan peluang pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah harus mendorong partisipasi politik, begitu juga masyarakat. Yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi politik, ya kan? Aman, tenang. Nah, itu termasuk melalui pendidikan politik dan reformasi sistem politik. Ya. Membangun kepercayaan. Pemerintah perlu membangun kepercayaan kepada masyarakat. Kalau tadi saya contohkan di era reformasi itu, turunnya Orde Baru itu, masyarakat sudah mulai nggak percaya kan. Nah itu, jadi untuk membangun kembali sulit karena pemerintah kesulitan untuk menyelesaikan krisis ekonomi. Padahal krisis itu tidak hanya di negara kita, tapi di Asia terutama yang paling berdampak besar. Itu ya. Jadi cenderung pemerintahan itu bagaimana bisa membangun kepercayaan ke masyarakat supaya ingin didukung pemerintahannya, ya, melalui kebijakan yang adil, transparan dan akuntabel. Oke. Tantangan berikutnya yaitu mengelola keragaman karena suku dan budaya yang beragam-ragam itu ya, dikelola supaya tidak terjadi gesekan, mencegah konflik itu ya, dan mempromosikan persatuan nasional. NKRI harga mati, Sumpah Pemuda. Nah, munculnya semacam itu karena memang suku bangsa kita itu aneka ragam suku, ribuan itu suku yang berbeda-beda. Gesekan bisa terjadi karena perbedaan suku budaya itu. Ya, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang itu. Jangan terjadi konflik. Tantangannya yang berikutnya yaitu memperkuat demokrasi. Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Ya, seperti partai politik, media, masyarakat sipil dan lain-lainnya. Memperkuat itu supaya apa? Dalam mendekatkan pemerintah tidak harus datang, tapi pemerintah juga bisa komunikasi dengan media. Media itu apa istilahnya itu? Kepanjangan tangan dari pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat punya program bagus diberitakan sehingga masyarakat bisa menilai itu kan. Masyarakat punya program bagus perlu dukungan pemerintah disampaikan ke media. Pemerintah bisa membaca, oh ini ada ini itu. Oh di daerah ini kemiskinan kok tambah banyak, kelaparan. Kalau nggak ada yang menyampaikan itu medianya, ya kan pemerintah nggak akan turun, mungkin tidak tahu itu. Tapi ada pemerintah setempat harusnya bisa peka di situ. Itu contoh peran media. Ya, partai politik pun juga gitu. Jadi membangun suatu partai politik nggak bisa hanya di di kota besar aja, tidak, atau di pusat pemerintahan, tidak. Hanya Jakarta partainya satu, tapi daerah nggak ada, itu nggak boleh. Jadi syarat mendaftarkan diri sebagai partai politik itu punya istilahnya itu cabang atau ranting di daerah-daerah, dan di daerah-daerah juga punya simpatisannya itu ya. Oke, saya kira itu perkuliahan kita hari ini.